Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NIM 0603 1282 22748 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus permasalahan dari seorang pendidik yang akan saya kaitkan dengan salah satu sikap dari etika seorang pendidik yang dimana hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah etika pendidik. Baik, seperti yang sudah diperlihatkan di awal, bahwasannya terdapat suatu artikel berita yang membahas permasalahan seorang pendidik yang bernama Salsa. Dia adalah seorang guru SD di Jember yang menjadi viral setelah video asusilahnya yang berdurasi 5 menit itu tersebar di sosial media. Awalnya Salsa ini dikenal sebagai seorang konten creator TikTok yang memiliki lebih dari 200.000 pengikut dan sering membagikan video-video kesehariannya. Namun sejak awal Salsa ini sudah menuai banyak kontroversi, terutama pada pakaian yang dipakainya karena dianggap terlalu ketat, yang dimana setiap unggahan-unggahan video yang dia bagikan itu menggunakan pakaian-pakaian yang dinilai terlalu ketat untuk sebagai seorang pendidik. Adapun puncak kasus terjadi ketika video asusilahnya yang diduga direkam akibat bujukan seseorang yang baru dikenalnya nih di media sosial itu tersebar luas. Dan Salsa mengaku bahwa dirinya itu tertipu dan tidak dapat mengendalikan penyebaran video tersebut. Akibatnya ia menjadi menerima banyak hujatan dari publik ya, yang menilai bahwa tindakannya ini tidak pantas gitu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang perempuan yang berhijab. Kontroversi ini juga berdampak sangat besar pada citra dirinya sendiri sebagai seorang pendidik, hingga akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nah, dalam klarifikasinya pun, ia mengakui bahwa kesalahannya itu memang benar dan mengingatkan untuk orang lain lebih berhati-hati lagi dalam berinteraksi di dunia digital, terutama dengan orang-orang yang baru dikenal. Nah, dari kasus tersebut dapat kita kaitkan dengan salah satu sikap dari etika seorang pendidik, yaitu sikap tanggung jawab. Nah, sebagai seorang pendidik, tanggung jawab itu tidak hanya dalam hal mengajar saja, tetapi juga dalam menjaga citra, moral, dan etika pada profesinya. Tanggung jawab ini mencakup bagaimana seorang pendidik atau seorang guru bisa bersikap di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, termasuk di media sosial. Dalam kasus guru Salsa ini, meskipun ia menjadi korban penyebaran video tanpa izin, warganet tetap menyoroti bagaimana dirinya kurang bijak dalam menjaga batasan antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesionalnya. Sebagai seorang guru, ia tentu memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan contoh yang baik terutama kepada murid-muridnya, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi seorang pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru atau seorang pendidik harus selalu mempertimbangkan dampak dari setiap hal atau tindakan yang terutama di era digital saat ini di dunia maya itu dapat dengan mudah sekali menyebarluaskan informasi secara luas. Jadi kita harus berhati-hati, tidak hanya seorang pendidik saja, tetapi juga untuk semua masyarakat di kalangan profesi sejenis sebagai seorang pendidik juga. Adapun solusi yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan menyinggung permasalahan dari kasus guru Salsa ini, yaitu yang pertama, kesadaran peran dan tanggung jawab. Guru atau seorang pendidik itu harus memahami bahwa profesinya itu melekat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas di media sosial. Setiap unggahannya pasti berdampak pada citra dan profesionalismenya. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki kesadaran penuh atas peran dari profesi kita. Lalu yang kedua yaitu etika dan panduan media sosial bagi seorang pendidik. Lembaga pendidikan dapat menerapkan pedoman etika bagi seorang guru dalam menggunakan media sosial sehingga mereka nantinya bisa lebih bijak dalam membagikan konten-konten pribadi atau konten-konten mengenai kesehariannya. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan keamanan digital.
Guru perlu mendapatkan edukasi mengenai resiko pada dunia digital atau dunia maya, termasuk bahaya penipuan online dan bagaimana cara melindungi privasi agar tidak menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Lalu yang terakhir adalah dukungan psikologis dan hukum. Ketika seorang guru atau seorang pendidik mengalami kasus serupa seperti guru salsa ini, sebaiknya kita memberikan dukungan psikologis dan pendampingan hukum dari pihak sekolah ataupun institusi terkait untuk membantu mereka menghadapi dampak sosial dan emosionalnya yang ditimbulkan, karena tentu saja hal ini juga bisa menimbulkan trauma pada korban yang menjadi sasaran pada kasus-kasus seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dan solusi yang dapat saya berikan mengenai permasalahan atau kasus dari guru salsa ini. Adapun sedikit reminder atau pengingat untuk kita semua, baik bagi para pendidik, bagi semua guru di satuan profesi pendidikan, dan juga untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi seorang pendidik seperti saya sendiri, juga bahwasannya dalam dunia pendidikan, tanggung jawab seorang guru atau pendidik itu tidak hanya pada ilmu yang dia ajarkan, tetapi juga pada nilai-nilai yang dia contohkan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.